guys, aku mau cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Balkis Surasana dari kelas 10 IPA 3 absen 07. Akan menjelaskan tentang subbab 1 Mapel FKI. Satu itu tentang dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah. Ayah nggak boleh baca ya? Udah lempar aja. Jangan cuy. Ini buku ada Arabnya, nggak boleh dilempar-lempar. Ada ilmunya, nggak boleh. Tips Jazirah Arab. Jadi waktu itu Arab itu sebelum Islam datang, Arab itu dilanda masa jahiliyah atau zaman kekosongan wahyu, dan di situ nggak ada nabi yang berhijrah di situ sebelum Nabi Muhammad datang. Kekosongan wahyunya berapa tahun ya, kalau nggak salah 350 tahun kalau nggak lebih. Nah, kondisi Jazirah Arab pada saat itu masih gurun, dan itu bentuknya tuh persegi tapi tidak simetris atau tidak sama panjangnya. Nah, di perbatasan di sana, di timur apa barat sih, pokoknya perbatasannya Teluk Arab. Nah, satunya perbatasannya itu di Laut Merah, dan utara itu di Gurun Syam dan gurun apa ya satunya, Gurun Irak. Di bawah itu selatan, di bawah itu Samudra Hindia. Jadi semua dikelilingi laut batasannya, tapi yang utara enggak, itu daratan gurun doang sampai sana. Nah, gurun utamanya ada 4, yaitu Nah, itu gurunnya. Ada gurun Sahara, gurun Rub al-Khaldi, gurun Harod, dan gurun Arabia. Lanjut, kondisi bangsa Arab sebelum Islam datang. Arab dibagi menjadi 3, suku kuno, suku Arab kuno, suku aslinya, sama suku pendatang. Nah, suku asli itu tuh berpindah-pindah nomaden dengan membawa ternak buat bekal mereka dari sumber air minum. Kepercayaan mereka ada 2, yang satunya Samawi atau Tauhid yang dibawa oleh Nabi Ismail, dan yang satunya itu kepercayaan pagan. Kepercayaan pagan itu kayak animisme dan dinamisme. Nah, itu di situ Arab itu kebagi lagi dari Arab apa ya, pokoknya ada 3, ini dan ini. Nah, salah satunya itu keturunan Nabi Ismail, yang satunya itu ada yang dari kaum Samud. Itu lama-lama kayak ajaran tauhid itu mulai dilalaikan, sampai ada pemimpin dari Bani Ubasyah kalau nggak salah, itu menaruh berhala di tempat tersuci Mekah. Semenjak itu mereka jadi sama kayak menyembah berhala, nyembah bintang-bintang, percaya tahayul kayak gitu, nyembah roh, nyembah jin, nyembah benda kayak gitu. Jadi kayak nggak beraturan. Sistem pemerintahan di sana itu tuh ada 4 kalau nggak salah. Yang pertama itu kayak ngurus Ka'bah, terus ada diat tentang pengadilan gitu, terus yang kedua ini sama ini habis itu adat istiadat. Jadi bangsa Arab sebelum Islam itu sangat mencintai adat istiadat dan kayak setia banget gitu. Tapi di samping itu mereka itu kayak punya sifat berani, kayak membunuh aja berani, minum obat berani, merampok berani, buat kerusuhan kayak gitu lah. Subbab 1. Subbab 2, dakwah dan strategi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, juga sejarahnya. Jadi kelahiran Nabi Muhammad itu ada peristiwa besar, itu dinamain sama
tahun gajah. Di situ ada gubernur dari mana ya? Pokoknya namanya Abraha, bawa gajah-gajah untuk ngehancurin Ka'bah. Di situ yang menghalang penghancuran Ka'bah itu Abdul Muthalib atau kakeknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu pas itu, jadi itu Nabi Muhammad lahir. Waktu di kandungan 6 bulan, ayahnya meninggal. Ayahnya namanya Abdullah. Terus ibunya namanya Aminah. Nah, Aminah itu juga meninggal pas udah 6 tahun. Nabi Muhammad akhirnya disusuin sama yang namanya Halimah. Nah, wahyu pertama yang didapat sama Nabi Muhammad itu tuh di Gua Hiro. Nah, pas lagi di Gua Hiro, itu Nabi Muhammad itu berdiam diri di gua itu udah lama. Pas Ramadan, pas 17 Ramadan, beliau diberi wahyu berupa surat Al-Alaq 1-5. Nah, di Al-Alaq itu ada perintah malaikat Jibril itu meminta Nabi Muhammad untuk membaca surat tersebut, tapi Nabi Muhammad tidak bisa. Akhirnya dibacain sama malaikat Jibril. Nah, setelah itu beliau pulang dengan badannya bergetar itu. Beliau menceritakan ke Khadijah, istrinya. Khadijah mengerti dan menyelimuti Nabi Muhammad hingga pagi. Pagi esoknya Khadijah ngajak Nabi Muhammad pergi menemui pendeta atau apa, ininya namanya tuh Barokoh gitu. Ketemu kan, terus pendetanya itu bilang kalau Nabi Muhammad tuh diutus. Dan setelah itu, nah pendetanya itu tuh penulis kitab Injil. Nah, dari itu Nabi Muhammad mulai tahu gitu kalau beliau itu diutus. Akhirnya beliau menunggu wahyu yang kedua, dakwah tersembunyi. Nabi Muhammad itu awalnya mengajak istrinya dahulu. Setelah itu keluarga terdekat dari Bani Hashim, Bani Quraisy. Setelah itu hingga sampai dakwah sembunyi-sembunyi, pokoknya dibantu sama sahabatnya, dari kecilnya Ali bin Abi Thalib namanya. Itu Rasulullah mendapat wahyu kembali untuk yang awalnya dakwah secara sembunyi-sembunyi menjadi dakwah secara terang-terangan. Kayaknya surat Al-Hijr. Di situ Rasulullah sudah membawa 30 orang yang merupakan ashabikunal awalun. Setelah itu dakwah terang-terangannya beliau itu disampaikan oleh Bani Hashim dan Bani Abu Muthalib, Bani Muthalib. Jadi dakwahnya beliau itu dari Bani Hashim dan Bani Muthalib. Di situ dikumpulin penduduk Bani Quraisy, penduduk Mekah dikumpulin di Bukit Safa. Dan mereka semua ya banyak yang setuju juga banyak yang enggak setuju. Contohnya Abu Lahab langsung menyala saat beliau berdakwah. Setelah itu turunlah surat Al-Lahab. Jadi metodenya ada dua, dakwah sembunyi-sembunyi sama dakwah terang-terangan. Gentangannya Nabi Muhammad waktu lagi dakwah itu, jadi tuh banyak yang pemboikotan, banyak yang nggak suka gitu, penghinaan, siksaan, habis itu ancaman ada itulah, hamba saya yang nggak punya apa-apa diancam bakalan digini-giniin gitu. Di situ
kaum Quraisy memboikot Bani Hashim sama Bani Quraisy. Nah, Bani Hashim sama Bani Quraisy itu diboikotnya itu kayak nggak boleh jual beli, nggak boleh ikut jual beli, nggak boleh bicara sama Bani Hashim, Bani Quraisy, Bani Muthalib, nggak boleh kayak nikahan perjamuan kayak gitu, nggak boleh ikut mereka. Terus dikucilin, ditaruh di paling utara permukiman muslimnya. Habis itu dilarang mengadakan perdamaian. Yang menyebabkan kaum Quraisy itu nggak suka sama dakwahnya Nabi Muhammad. Faktor-faktornya itu pertama, faktor ekonomi. Jadi kalau misalnya Nabi Muhammad itu semua masuk Islam, berhala itu ya bisa disembah lagi, jadi itu ekonomi bakal menurun, jadi beda gitu. Terus faktor mereka takut sama hari kebangkitan, terus penyamaan hak, karena mereka kan gengsinya tinggi nih, jadi pengen haknya itu selalu di atas dan hamba saya selalu di bawah, padahal semua manusia itu sama. Yang membedain cuman kayak kemuliaan mereka di mata Allah SWT. Habis itu persaingan perebutan kekuasaan kayak gitu. Sebab 4 itu isinya tentang hijrah. Yang pertama hijrah ke Habasyah, yang kedua Amul Husni, yang ketiga hijrah ke Taif, yang keempat itu ada Isra Miraj, dan yang kelima hijrah ke Madinah. Yang pertama hijrah ke Habasyah itu karena Nabi Muhammad di Mekah udah banyak penyiksaan dari kaum Quraisy, akhirnya kaumnya itu hijrah ke Taif karena beliau tahu kalau di Taif itu ada Raja Nabasyi. Nah, Raja Najasyi itu rajanya adil, jadi beliau ngerasa kalau Raja Najasyi itu bisa menerima kaum muslimin yang ada di situ, lebih tepatnya kaum muhajirin. Nah, pada saat rombongan pertama datang ke Habasyah, nah itu Nabi Muhammad mengirimkan rombongan pertama tiba, lalu rombongan kedua dengan semua umat muslim yang ada di Mekah. Setelah di Habasyah tiba, ternyata Bani Quraisy sudah tahu bahwa Nabi Muhammad itu pergi hijrah ke Habasyah. Bani Quraisy mengirimkan 2 utusan untuk memberikan hadiah kepada Raja Najasyi dengan mereka bilang bahwa kaum muslimin itu menjelek-jelekan Isa, padahal tidak. Dan salah satunya akhirnya Raja Najasyi memanggil salah satu kaum muslimin, yaitu Ja'far. Lalu Ja'far berkata bahwa di Mekah kaum muslimin itu disiksa, mengalami penyiksaan, jadi pergi ke Habasyah. Lalu Raja Najasyi percaya kepada Ja'far. Lalu utusan dari Bani Quraisy balik, dan di situ kaum muslimin bakalan dilindungi sampai seterusnya. Kedua itu tahun kesedihan atau Amul Husni. Di situ Khadijah juga pamannya Abu Thalib meninggal. Jadi waktu itu setelah hijrah dari Taif, istri Nabi Muhammad itu meninggal. Nah, itu meninggal. Yang pertama Abu Thalib dulu yang meninggal. Nah, setelah berselang lama sebelumnya Abu Thalib itu waktu sakaratul maut
dia masih memeluk agamanya kaum Quraisy, karena Bani Quraisy kayak ngompor-ngompori gitu agar Abu Thalib itu tetap pada nenek moyangnya, nggak ikut-ikut Nabi Muhammad. Tapi sebelum beliau meninggal, dia berkata, aku akan ikut pada agamamu karena aku tahu bahwa agamamu itu baik bagi. Nah, beliau berkata kepada Nabi Muhammad SAW, dan para sejarah berkata bahwa itu sudah masuk dalam bagian doang para sejarah berkata. Lalu setelah itu Khadijah juga meninggal, dan itu jadi suatu paling berat bagi Nabi Muhammad karena di situ orang-orang yang dicintainya meninggal. Nah, setelah dua orang tersebut meninggal, Nabi Muhammad dirundung kesedihan dan dikit abai pada kaumnya, hingga kaum Quraisy semakin menjadi-jadi. Lalu hijrahlah Nabi Muhammad ke Taif. Saat di Taif ternyata penyambutan mereka tidak terlalu baik. Mereka dilempari batu, kaumnya Nabi Muhammad. Bukan, cuma dua orang yang ke Taif, Zaid sama Nabi Muhammad. Saat mereka ingin berhijrah baru datang, langsung dilempari karena bagi mereka akan merusak tatanan kepercayaan nenek moyang. Jalan malam, kalau Miraj itu artinya naik. Kalau Miraj ini perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik dari Baitul Maqdis menuju Sidratul Muntaha pada 27 Rajab tahun ke-10 kenabian. Pada saat itu Nabi sedang tidur dan dibangunkan oleh malaikat Jibril. Diajak Isra Mi'raj bersama Burak, di mana setiap langkahnya itu bisa kecepatan kilat. Nah, Nabi Muhammad dinaikkan di Buraj, lalu pergi ke Masjidil Aqsa dan naik ke langit pertama, ke langit kedua, ke langit ketiga, ke langit keempat, ke langit keenam, hingga ke langit ketujuh, bertemu dengan nabi-nabi. Nah, di situ beliau naik lagi ke atas, itu bertemu dengan 70.000 malaikat, dan 70.000 malaikat itu tiap masuknya ke ruangan itu dan gak pernah keluar. Jadi setiap harinya itu ada yang masuk 70.000 malaikat. Di situ beliau naik lagi dan dipertemukan kepada Allah, namun tidak secara langsung, ada sekat. Tapi itu menurut ulama, tidak tahu aslinya kayak gimana, kan yang mengalami Nabi. Setelah itu, saat itu juga ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad itu diberi perintah untuk melaksanakan sholat. Nah, dari itu kemudian beliau turun dan menceritakan kisah kaumnya kepada Nabi Musa. Dan Nabi Musa memohon kepada Allah agar diringankan karena kaumnya tidak sanggup bila melakukan sholat. Mungkin sholatnya waktu itu berat dan diberikan keringanan 5 kali sehari sholat wajib. Setelah itu Nabi Muhammad turun dan kembali lagi. Peristiwa itu didengar oleh rakyat Mekah, lalu banyak yang tidak peristiwa itu didengar oleh rakyat Mekah dan banyak yang tidak percaya dengan kayak gitu. Lalu Abu Bakar As-Siddiq itu mendatangi Nabi Muhammad. Sejak itulah Siddiq diberikan kepada Abu Bakar atau sebutan Siddiq karena dia itu kebenaran. Dia itu yang dimaksud itu Abu Bakarnya. Yang kelima, hijrah ke Madinah. Jadi hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad karena udah banyak tekanan dari Mekah, lalu beliau
mencoba hijrah ke Madinah karena Madinah juga sudah banyak yang muslimin, dan di situ banyak juga yang sudah hijrah, teman-temannya Nabi, sahabat-sahabatnya. Nah, di situ ada baiat 1 Aqobah dan baiat 2 Aqobah. Baiat Aqobah 1, baiat Aqobah 2. Baiat Aqobah 1 isinya itu kayak kami nggak mencuri, nggak berzina, kayak gitu. Kalau baiat Aqobah 2 itu perlindungan untuk Nabi Muhammad. Nah, dari itu Nabi Muhammad percaya bahwa kaum di Madinah itu melindungi beliau. Nah, Nabi Muhammad juga pergi hijrah ke Madinah dikarenakan memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kondisi kronologi kejadiannya itu tuh, jadi Nabi Muhammad mulai keluar dari rumah secara sembunyi-sembunyi dengan digantikan Ali yang diselimutkan pada tempat tidurnya, karena waktu itu tuh diawasi sama penduduk Mekah. Penduduk Mekah itu kayak menjaga Nabi Muhammad, bukan menjaga sih, lebih kayak biar Nabi Muhammad gak keluar dari rumahnya, gak hijrah ke Madinah gitu. Dan akhirnya pergi ke Gua Sur. Nah, di Gua Sur itu beliau bersama pembantunya dan satunya siapa ya, lupa, itu di Gua Sur sama kayaknya sama Abu Bakar. Nah, di Gua Sur, habis di Gua Sur beliau melakukan perjalanan menggunakan kuda kalau nggak salah, atau berjalan kaki ke Madinah, melewati di situ beliau mendirikan masjid namanya Masjid Kuba waktu sampai di desa gitu. Nah, beliau itu masjid pertama yang didirikan oleh beliau. Setelah itu melakukan perjalanan lagi, pergi ke sebuah desa lalu melakukan sholat Jumat di sana. Setelah itu datanglah beliau di Madinah. Yang dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf untuk kekurangannya. Beliau itu, karena dia itu kebenaran, dia itu yang dimaksud itu Abu Bakarnya gitu. Yang kelima, hijrah ke Madinah. Jadi hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad karena udah banyak tekanan dari Mekah, lalu beliau mencoba hijrah ke Madinah karena Madinah juga sudah banyak yang muslimin, dan di situ banyak juga yang sudah hijrah, teman-temannya Nabi, sahabat-sahabatnya. Nah, di situ ada baiat 1 Aqobah dan baiat 2 Aqobah. Baiat Aqobah 1, baiat Aqobah 2. Baiat Aqobah 1 isinya itu kayak kami nggak mencuri, nggak berzina, kayak gitu. Kalau baiat Aqobah 2 itu perlindungan untuk Nabi Muhammad. Nah, dari itu Nabi Muhammad percaya bahwa kaum di Madinah itu melindungi beliau. Nah, Nabi Muhammad juga pergi hijrah ke Madinah dikarenakan memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kondisi kronologi kejadiannya itu tuh, jadi Nabi Muhammad mulai keluar dari rumah secara sembunyi-sembunyi dengan digantikan Ali yang diselimutkan pada tempat tidurnya, karena waktu itu tuh diawasi sama penduduk Mekah. Penduduk Mekah itu kayak menjaga Nabi Muhammad, bukan menjaga sih, lebih kayak biar Nabi Muhammad gak keluar dari rumahnya, gak hijrah ke Madinah gitu. Dan akhirnya pergi ke Gua Sur. Nah, di Gua Sur itu beliau bersama pembantunya dan satunya siapa ya, lupa, itu di Gua Sur sama kayaknya sama Abu Bakar. Nah, di Gua Sur, habis di Gua Sur beliau melakukan perjalanan menggunakan kuda kalau nggak salah, atau berjalan kaki ke Madinah, melewati di situ beliau mendirikan masjid namanya Masjid Kuba waktu sampai di desa gitu. Nah, beliau itu masjid pertama yang didirikan oleh beliau. Setelah itu melakukan perjalanan lagi, pergi ke sebuah desa lalu melakukan sholat Jumat di sana. Setelah itu
datanglah beliau di Madinah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.